Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, kembali lagi di RNF Channel. Kali ini kita ada di segmen yang terbaru dari kita, yaitu RNF Home Decor. Wah, apa tuh RNF Home Decor? Jadi, RNF Home Decor ini berisi tentang konten yang ada kaitannya dengan dunia rumah. Mungkin bisa renovasi rumah, pindahan rumah, perbaikan rumah, atau mungkin tentang dunia rumah, tapi dari sudut kita sebagai konsumen ya teman-teman. Jadi aku tuh bukan ahli bangunan, bukan arsitek, bukan seorang pemborong, tukang lah. Itu jadi kenapa kok kita bikin segmen home decor ini, karena aku dan istri itu termasuk yang suka membahas tentang dunia rumah. Misalnya lagi sama-sama pulang kerja ngelihat ada rumah, oh rumahnya bagus ya gitu, kita bisa ngerenov kayak gitu. Nah kebetulan saya, istri sama anak itu kan kepengen rumah sendiri ya. Di depan rumahnya mama aku ini persis di daerah Maguwarjo Sleman ini ada rumah bekas kontrakan. Waduh, bekas kontrakan nih, jangan-jangan pikirnya rumah lawas. Ya memang harus diakui ini rumah lawas, rumah jadul. Seperti ini tampilannya. Jadul ya. Nah sebelumnya tuh kita bingung, wah cita-cita dananya berapa ya. Akhirnya kita punya beberapa opsi. Kita punya dana sekian, kemudian sekian, kemudian sekian, dan yang terakhir sekian. Dari keempat opsi ini akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan dana di estimasi 38 juta. 38 juta. Yaps, kita udah sepakat di dana sekian. Oke, akhirnya kita konsultasi ini ke kenalannya istri aku di daerah Bantul sana, tepatnya di Banyakan Siti Mulyo. Jadi ini tuh udah langganannya mereka dalam hal pemborong rumah atau renovasi lah, bangun rumah renovasi. Namanya Mas Yuli. Mas Yuli ini bisa dibilang pemborong handal. Kita tanya ke Mas Yuli nih, Mas, dana sekian bisa nggak ngerenov? Paling nggak tuh tampang depannya dulu lah. Nah tampang depannya kan benar-benar harus direnovasi. Bisa Mas Rizky, nanti kita buat jadi kekinian dengan ada carportnya, mungkin terasnya tuh jadi kelihatan lebih luas dengan tambahan tiang-tiang itu, ada galvarum ya mungkin bahasanya tuh. Ya udah, nggak selang lama kemudian Mas Yuli membawa anak buahnya ke sini untuk eksekusi dengan target itu waktu itu harusnya 2 minggu, ternyata bablas sampai 4 minggu. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Hasilnya tuh memuaskan banget, lihat aja hasilnya. Oke, udah lihat kan hasilnya setelah direnovasi hampir 4 minggu ya. Kita memilih tema warna krem itu karena memang paling aman, dalam artian enggak tua-tua banget, enggak muda-muda banget, jadi kayak netral gitu lah. Dan warna ini tuh menurutku paling cakep karena dia tuh seperti perumahan-perumahan pada umumnya yang sering kita lihat ya, dengan warna paling aman tuh krem coklat muda lah, pink muda, atau mungkin putih malah cenderung juga ya. Ya udah, kita pilih cat krem, dicat semua depan belakang. Nah kemarin tuh kita sempat galau. Kenapa galaunya nih? Waduh, kok pakai acara galau segala ya. Jadi gendeng, kemudian tusuk atau kayu-kayu yang menahan daripada gendeng-gendeng ini tuh yang harusnya diganti dulu prioritasnya.
kita harus milih salah satu nih, antara gendeng atau ngubah tampang depan dulu. Di satu sisi gendeng juga penting, karena gendengnya tuh kalau bahasanya Jawa tuh udah keripik gitu, udah layaknya harus diganti. Tapi juga depan itu yang akan menjadi perhatian orang, karena begitu depan diganti aja nih, kemarin contohnya aku lagi kerja bakti sama masyarakat sekitar, wah jadi bagus Riz rumahnya, jadi kekinian ya. Tapi juga ada yang beberapa bapak-bapak tuh menyampaikan keluh kesahnya. Waduh, keluh kesah, kenapa nggak ini dulu aja Mas Rizky, yang gendeng-gendeng dulu kelihatan udah harus diganti. Ya gimana ya Pak, dana kita hanya di 38 juta, kita harus milih salah satu, karena ya depan tuh juga akan menjadi perhatian orang untuk dilihat nih, wah jadi bagus. Nah gitulah ceritanya teman-teman. Nah terus di bagian video awal itu kan kalian lihat ya, ada 2 kamar mandi sama dapur di belakang. Itu udah nggak layak. Akhirnya sama Mas Yuli itu punya ide, gimana kalau kamar mandi sama dapur itu di dalam aja. Ya udah, akhirnya dipindah ke dalam dengan set dapur yang cantik bagus. Kemudian kamar mandinya tuh kita ganti pakai kloset duduk. Ini tuh estimasi berapa ya untuk kloset duduknya tuh sekitar 1,4 kalau nggak salah kemarin ya, 1,4. jadi bagus. Akhirnya ruang di belakang yang tadinya mungkin sebelumnya digunakan untuk kamar mandi, dapur atau berjemur itu tidak berfungsi. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, kita tutup aja, semuanya pindah ke dalam. Jadi sekarang lebih compact, jadi semua aktivitas rumah ini tuh full di dalam rumah. Kamar mandi, kemudian dapur, kemudian ada ruang musola. Nah, ruang musola itu persis di belakang sini juga, sejajar sama kamar mandi sama dapur. Kemudian untuk ini yang lagi aku buat syuting, ini kamarnya anakku, kamar Naira, tapi ini masih berantakan. Nanti saya set aja untuk kamar Naira seperti apa. Kemudian sebelah ini kamarnya aku sama istri, ruang tidur, ruang baju lah. Kemudian yang ruangan tengah ini ruangan utama bisa dibilang, karena dia ada ruang tamu, ada TV untuk keluarga menonton, meja makan, kemudian ada pintu untuk akses kita udara segar di pagi hari. Wah, itu udara segar di pagi hari. Jadi sengaja memang sebenarnya nggak ada pintu di situ. Pintu ini tuh kita minta dipasang, itu tujuannya kalau misalnya nyapu atau mungkin ada yang berhubungan dengan lewat samping itu bisa kita pakai akses pintunya itu. Jadi tidak hanya sembarang pintu dipasang di situ. Itu juga idenya dari Mas Yuli sebenarnya. Mas Yuli yang menyampaikan ke kita, Mas Rizky, ini kita bikinkan pintu aja di area sini ya, supaya ada udara atau ada cahaya, supaya lebih dapet feel-nya. Ya udah, aku ngikut aja Mas. Jadi aku tuh tipenya yang nurut ngikut aja, yang aku tuh ya udahlah ngikut aja. Kadang juga masukan dari ibunya Mbak Vita tuh, istriku juga begini, ya udah aku ngikut aja lah. Dari mamaku begini, ya udah aku ngikut aja. Nah, kemudian untuk teras nih, wah terasnya sekarang jadi cakep karena keramiknya full diganti, terutama yang buat duduk-duduk di sini itu full keramik, sama-sama putih juga, tapi kayaknya ini putihnya lebih ada aksen-aksen corak-coraknya gitu. Kemudian untuk teras sebelah
teras itu carport. Carport itu kita jadikan area kayak ada tanaman untuk parkir kendaraan. Nah, sebelumnya area ini tuh nggak ada apa-apa, hanya bangunan utuh yang tadinya teras dirombak jadi carport. Nah, ini tuh juga pakai galvarum yang bagus, jadi bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini tuh estimasinya kemarin di 6 juta. 6 juta itu include sama pasangnya. Kenapa kita tambahin cat di tiang-tiang merah itu? Ya itu biar lebih hidup aja, karena sebelumnya kan polos banget ya, masih kayak warna dasar dari aci ya bahasanya aci abu-abu. Mas Billy, tolong dong lu dicat juga tiangnya. Nah, sebelumnya tuh sempat miskomunikasi nih sama toko catnya, jadi kita requestnya merah bata. Kenapa yang datang merah darah ya? Jadi kan ngejreng banget tuh, kayak salah satu partai. Yang tahu sendiri kan tuh partai apa. Ya udah, akhirnya dikembalikan lagi catnya, diretur, kemudian datang lagi cat yang kita mau, warna merah bata. Nah, merah bata ini tuh juga menurutku warna yang membuat rumah jadi hidup, karena aku lihat di beberapa rumah samping kanan kiriku tuh, wah, warna merah bata kok cakep juga ya, coba deh aku terapin di tiang-tiang ini. Akhirnya setelah diterapin, itu rumahnya jadi bagus, lebih hidup. Ditambah juga kayak keramik tekstur kasar di bawahnya galvarum. Jadi kenapa kita pilih model kayak gini? Karena kita juga mikirkan ini kan untuk parkir kendaraan ya, masa keramiknya terlalu bagus juga eman-eman. Akhirnya kita cari dan pilih yang ada corak-corak batu-batunya, supaya kalau kotor tuh nggak, aduh sayang banget. Nah, jadi ya udah, ini memang habitatnya keramik luar kayaknya. Nah, terus sama ibu mertuaku juga ditambahin nih tanaman-tanaman, karena memang mungkin senang dengan dunia tanaman. Aku tuh sebenarnya nggak begitu tertarik dunia tanaman, tapi berusaha untuk suka dengan dunia tanaman. Kemudian kita nih ada bekas gerbang yang dulu, yang bisa teman-teman lihat videonya yang di awal, yang ini. Nah, ini tuh bekas gerbang, kita bingung mau diapain. Kalau kita tawarin ke tukang rongsok barang bekas tuh juga nggak ada nilainya juga paling rendah. Akhirnya sama salah satu tukang itu dibuatkan pagar aja, pagar pembatas antara rumahku sama rumah tetangga sebelah. Ya udah, akhirnya dipasang. Kemudian kita tambahin keran atau pipa yang disambungkan ke keran. Ini tujuannya tuh untuk mungkin ada yang mau berwudu, apa mau cuci tangan. Sama sebenarnya yang penting itu akses air ini itu untuk nyiram tanaman yang ada di area sini. Akhirnya belanja peralon, kemudian penyambung aku namanya tuh yang bentuknya kayak L, kemudian kerannya juga tentunya, terus airnya ini tuh masih jadi PR. Kenapa? Karena posisi tanda di bawah itu tuh harus beli mesin pendorong air. Tujuannya supaya air lebih kencang ngalir, karena air ngalir yang ke depan, kemudian yang di wastafel kamar mandi itu masih kecil. Akhirnya setelah kita beli, airnya jadi lebih hidup, lebih kencang dan lancar, alhamdulillahnya.
Nah, gimana teman-teman setelah melihat hasil renovasi rumah kita? Alhamdulillah cenderung bagus, walaupun mungkin kita lagi nabung untuk ngerehab gendeng dan tusuk kayu penyangga dari gendeng itu. Insya Allah doain aja teman-teman, semoga nabungnya tercukupi dan mencukupi. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman pada suka dengan video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel RNF Channel supaya kita tetap lebih semangat, lebih kreatif, lebih cepat berkembangnya dalam dunia per-YouTubean kali ini. Oke, gitu aja dari saya. Kalau ada salah-salah mohon dimaafin ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.